Halo teman-teman semua, dalam episode kali ini kita akan membahas mengenai masalah-masalah yang sering dialami ketika public speaking. Yang pertama adalah tentang gerakan tangan. Gerakan ini dapat menimbulkan keraguan pada audiens. Gerakan ini dapat membuat audiens gagal fokus. Gerakan ini juga dapat membuat audiens merasa direndahkan oleh pembicara. Yang kedua adalah tentang catatan kecil. Nah, pasti di sini teman-teman masih banyak yang presentasinya itu memegang handphone, kemudian membacanya dan mengabaikan PowerPoint yang sedang ditampilkan. Nah, itu tidak baik ya teman-teman. Ada baiknya kita itu menggunakan catatan kecil atau kertas kecil, kemudian kita tuliskan poin-poin yang akan kita sampaikan dalam kertas itu. Nah, sehingga teman-teman tidak lagi nih membawa handphone ketika presentasi. Nah, pasti ya, kita juga kebanyakan mengalami gitu pada saat pertama kali presentasi, kedua kali, ketiga kali, itu tuh masih gemeteran banget gitu. Bahkan ketika kita membawa catatan kecil, kelihatan sekali gitu tangan kita gemeteran. Nah, sehingga teman-teman solusinya dapat mengikuti langkah tersebut. Yang ketiga, berkaitan dengan pemahaman audiens. Orientasi kita itu ketika kita sedang presentasi atau menjadi seorang pembicara adalah bagaimana caranya agar audiens itu paham dengan apa yang kita sampaikan. Nah, sehingga teman-teman bisa menggunakan dua teknik ini, yaitu yang pertama ada teknik time, yang kedua ada juga teknik ilustrasi. Nah, contoh teknik time adalah seperti ini. Dulu, kalau kita lihat perjalanan bangsa kita, dimulai dari tahun 1928 ketika kita menjadi satu bangsa. Kondisi saat ini, apabila kita lihat sekarang kualitas manusia, saya ingin tunjukkan Bapak sekalian, ini contoh kondisi hari ini dan kondisi akan datang. Maka kami akan mengubah, kami akan meluruskan paradigma pembangunan ini. Kemudian ada juga ilustrasi. Tekniknya seperti ini. Islam ada berapa? 5. Yang pertama ada. Yang kedua sholat. Yang ketiga zakat. Yang keempat puasa. Yang kelima haji. Nah, kalau nggak sholat, hancur nggak? Hancur. Kemudian yang keempat, gimana sih caranya agar kita itu saat public speaking gak belibet lagi? Nah, teman-teman bisa menggunakan cara-cara ini. Yang pertama, teman-teman bisa baca sebanyak 3 kali materi yang akan disampaikan. Nah, pahami dengan betul. Terkadang kita itu misalnya membaca 1 kali nih. Nah, kemudian, paham. Ternyata masih saja ada yang keliru. Kemudian yang kedua, teman-teman bisa menghafal kalimat pembukanya. Karena kelancaran suatu public speaking itu ditentukan dalam 3 menit awal. Nah, selanjutnya teman-teman kita itu bisa melatih intonasi kita saat membaca. Kan dalam tulisan itu tentunya ada tanda baca. Nah, sehingga di situ kan kita ada penjedaan ya. Nah, ketika kita membaca, biasakanlah kita itu menggunakan intonasi dalam membacanya. Kan pasti beda ya antara tanda seru, tanda tanya ataupun tanda titik. Pasti penjedaannya itu beda dan ritme dan tinggi nadanya juga itu akan berbeda gitu. Nah, sehingga kita itu dapat membiasakan dengan hal-hal tersebut dalam upaya kita melancarkan public speaking kita. Mungkin sekian ya teman-teman, sampai jumpa lagi.